잘 지냈어요 모두 보고 싶어서 우리도 어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Soni Tantia dengan NIM A1B1222023. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi psikologi digital kependidikan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Andes Haris Sudanto Harjono MPD dan Ibu Lucia Oktriwini MPD. Di sini terbagi ke dalam 13 topik. Yang pertama yaitu topik pertama, karakteristik psikologi dan teknologi digital. Generasi digital adalah sebutan untuk orang yang lahir di era digital. Karakteristik generasi digital aktif dalam mengungkapkan identitas diri, memiliki wawasan yang luas, dan menyukai kebebasan. Penerapan pengasuhan anak di era digital. Yang pertama, gunakan fitur dan aplikasi untuk menjaga anak di internet. 2. Buatlah aturan bersama dan terapkan konsekuensinya. 3. Dampingi dan bimbing anak saat bermain gadget. Psikologi dan teknologi internet. Adiksi internet adalah suatu gejala kecanduan terhadap internet, berupa sosial media maupun game online. Adiksi bisa terjadi pada anak-anak hingga orang dewasa. Adiksi disebabkan karena penggunaan merasa terhibur saat bermain internet, akibatkan akan terjadi adiksi pada internet. Bahaya adiksi yaitu kurangnya hubungan sosial, cara mengatasinya, banyak kegiatan di luar rumah, dan berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Psikologi pendidikan di era digital. Psikologi adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki dan membahas tingkah laku terbuka maupun tertutup pada manusia, baik individu maupun kelompok, hubungannya dengan kelompok. Misi dan fungsi guru dalam pendidikan. Pertama, mendidik, kedua, membimbing, ketiga, mengajar. Adapun peran psikologi pendidikan. Pertama, menentukan strategi atau metode pembelajaran. Kedua, mengevaluasi hasil pembelajaran. Ketiga, membentuk kepribadian pendidikan. Keempat, membentuk prestasi belajar. Kelima, memahami perbedaan siswa. Keenam, menciptakan iklim belajar yang kondusif. Ketujuh, mengetahui keadaan emosi. 8. Meningkatkan motivasi belajar. Pola pengasuhan era digital. Pola asuh di era digital adalah pola asuh demokratis atau otoritatif. Pola asuh permisif. 1. Pola asuh permisif. 2. Pola asuh otoritatif atau pola asuh demokratis. 3. Pola pengasuhan dengan aturan orang tua. 4. Pola asuh yang tidak terlibat. Problematika psikologi era digital. Problematika psikologi di era digital adalah masalah yang terjadi pada kejiwaan seseorang atau timbul karena kecanduan pada teknologi. Problematika psikologi di era digital. 1. Antisosial. 2. Anoreksia dan bulimia. 3. Megalomania. 4. Nomofobia. 5. Gaming. Solusi dalam menghadapi masalah psikologi di era digital. 1. Mulai beradaptasi terhadap lingkungan. 2. Belajar percaya diri dengan apa yang sudah dimiliki. 3. Menerima keadaan dengan apa adanya. Dampak psikologi era digital terhadap perilaku mahasiswa. Tantangan di era digital sebagai generasi muda, tantangan utama dalam perkembangan digital adalah untuk tidak hanyut dan menjadi korban dari sisi negatif kemajuan teknologi, tetapi kebalikannya, kita harus mendapatkan dampak positif dari era digital ini. Upaya yang harus dilakukan pada era digital: membatasi penggunaan teknologi digital, menghindari multitasking, menggunakan teknologi digital untuk memperbaiki kesehatan mental, membentuk kebiasaan baik,
mendiskusikan penggunaan teknologi digital dengan teman dan keluarga. Rupa pendidikan di era digital. Pendidikan di era digital merupakan pendidikan yang harus mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi ke dalam seluruh mata pelajaran. Dengan berkembangnya pendidikan di era digital, maka memungkinkan peserta didik mendapatkan pengetahuan yang lebih luas. Bentuk pendidikan. 1. Proses pembelajaran siswalah yang menjadi fokus kegiatan selama proses belajar mengajar berlangsung. 2. Siswa lebih dituntun untuk belajar mandiri dengan segala sarana dan daya dukung yang dimiliki oleh siswa. 3. Pemanfaatan teknologi sebagai media pembelajaran. Manajemen pengelolaan kelas. Pentingnya pengelolaan kelas sebagai upaya mengatasi permasalahan siswa dan memecahkan segala permasalahannya yang menjadikan kendala dalam proses pembelajaran sekaligus membangun situasi kelas yang kondusif secara terus-menerus. Dengan tujuan menciptakan dan mempertahankan suasana kelas yang menunjang proses pembelajaran berjalan dengan efektif. 1. Masalah peserta didik. A. Pengelompokan. B. Karakteristik individual. C. Kelompok pandai merasa terhalang oleh teman-temannya yang tidak seperti dia. 2. Masalah penataan ruang kelas. A. Pengaturan tempat duduk tidak sesuai. B. Pengaturan cahaya. C. Penetapan papan tulis dan proyektor kurang tepat. D. Lantai ruang tidak bersih. Peran motivasi dan konsep diri dalam proses pembelajaran. Motivasi dan belajar merupakan dua hal yang saling mempengaruhi. Kuat lemahnya motivasi belajar seseorang turut mempengaruhi keberhasilan. Karena itu, motivasi belajar perlu diusahakan terutama yang berasal dari dalam diri dengan cara senantiasa memikirkan masa depan yang penuh tantangan dan harus dihadapi untuk mencapai cita-cita. Motivasi belajar pada dasarnya sangat berperan dalam menentukan hasil belajar siswa. Hal ini terlihat dari fungsi motivasi itu sendiri. Siswa melakukan berbagai upaya atau usaha untuk meningkatkan keberhasilan dalam belajar sehingga mencapai keberhasilan yang cukup memuaskan sebagaimana yang diharapkan. Identifikasi peserta didik yang berkebutuhan khusus dan berbakat. Anak berkebutuhan khusus merupakan anak yang memiliki kekhususan dibandingkan dengan anak normal lainnya. 2. Sifat anak berkebutuhan khusus. 1. Anak berkebutuhan khusus yang bersifat sementara. 2. Anak berkebutuhan khusus yang bersifat menetap. Faktor yang menyebabkan anak berkebutuhan khusus. 1. Faktor internal, 2. Faktor eksternal. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 버스 안에서 going 이불 속에서 going going은 언제나 너에게 going